Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Khalilallah. Assalamualaikum ya Safiyallah. Assalamualaikum ya Waliyallah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ishhad bareng-bareng. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali dibaca. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utiya fasakara wa butliya fasabara wa zulama fastaghfara wa zulima faghfara summa sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qala ulaika lahumul am'anu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati sahibul bait, sekeluarga yang tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan tempat yang dipakai ngaji ini, mudah-mudahan apapun yang jadi niat sahibul bait hari ini, tasyakuran rumah sekaligus tasyakuran kelulusan Ananda Selfie, ya benar ya. Mudah-mudahan apapun yang jadi hajat sahibul bait, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di tempat ini, karena ini majlis ilmu, ya. Siapapun orangnya yang ketika ngaji, taklim, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya kita, Bu. Amin ya robbal. Asal niatnya karena Allah. Yang terhormat, yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Tarbiyatun Nisa,
Kata tarbiyatun nisa ini, jamaah tarbiyatun nisa kudu paham. Nisa itu perempuan, tarbiyatun nisa itu berarti setiap kita ngaji kita belajar menjadi perempuan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Tarbiyatun nisa, kita nggak akan pernah bosan belajar. Orang yang berhenti ngaji, orang yang berhenti belajar, hari itu dia bodoh. Tapi orang yang masih sering ngaji, bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, nuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, sampai kita ninggal baru kewajiban ngaji kita berhenti, maka ngaji itu sampai mati. Selama nafas kita masih ngirup udaranya Allah, Bu. Di dalam udaranya Allah ada takdir-takdirnya Allah yang menyempatkan kita sampai bisa ngaji. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini luar biasa nih, udah turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan yang turun wasilah, mudah-mudahan doa-doa kita ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita ngaji yang pertama. Tadi saya baca satu ayat Quran, Bu, dan ini familiar banget, kita sering baca. Doanya disebut juga dengan doa sapu jagat. Kok bisa dibilang doa sapu jagat Pak Ustadz? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kalau bahas ini mungkin butuh waktu 3 hari kita ngaji, Bu. Tapi saya mau ngomong begini, Bu. Kebaikan itu Robbana, ya Allah, Robbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan. Hari ini kan kita lagi mencari kebahagiaan. Ibu yang di rumah berharap dan berdoa mendapatkan kebahagiaan rumah tangganya. Ibu yang punya anak berharap anaknya juga punya, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Suami yang kerja mungkin juga berharap ya mendapatkan rizki agar bisa membahagiakan anak istrinya. Jadi tujuannya adalah kebahagiaan. Kita sedang mencari kebahagiaan diri kita masing-masing. Pertanyaannya, kalau ukuran kebahagiaan hanya untuk diri kita, kapan kita punya kepikiran untuk membahagiakan orang lain? Bahagia yang paling hakiki adalah kita mampu memberikan senyuman kebahagiaan buat orang-orang lain, Bu. Buat tetangga-tetangga kita, buat kemaslahatan yang ada di kehidupan kita. Bukan hanya keluarga kita, tapi kita mampu memberikan kebahagiaan buat orang lain. Itu ya. Kalau kita bisa bahagia, emas mau ditaruh di Cumberan tetap emas, mau ditaruh di Empang tetap emas, mau ditaruh di got tetap emas, mau ditaruh di pasar, mau ditaruh di lumpur tetap emas. Pertanyaannya, mampukah kita mengemaskan orang lain? Ya. Jadi kalau kita udah jadi emas, kita harus bisa jadi emas buat orang lain. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ambil kata hasanahnya, Bu. Hasanah itu apa? Hasanah itu kebaikan. Mungkinkah kebaikan itu keluar dari orang yang tidak baik? Halo? Kebaikan itu akan keluar sama orang baik apa orang tidak baik? Halo? Kok jadi ngajinya serius banget ya? Kita lagi bilang hasanah nih, Bu. Ada yang namanya Ibu Hasanah di sini? Nggak ada ya? Hasanah itu kebaikan. Kebaikan itu hadir harus dari orang yang baik, orang yang benar. Gak mungkin datang kebaikan dari orang yang tidak benar. Kalau sudah benar, kalau sudah baik, maka hasilnya adalah hasanah. Kalau sudah jadi hasanah, maka ujungnya harus jadi amal soleh. Itu, Bu. Ya. Jadi niat pertama kita untuk jadi hasanah, pertama kudu jadi orang baik. Nggak cukup, Bu, ya. Nggak cukup namanya Bu Hasanah. Nggak cukup, ya. Ya, nggak cukup namanya Pak Soleh. Ibunya jadi Ibu Soleh, anaknya jadi anak Soleh.
Ya. Jadi PR pertama sebelum hasanah adalah kita harus jadi orang baik. Ya. Orang baik itu adalah orang yang benar. Ya. Tapi jangan merasa paling benar. Kunci Bu, PR-nya orang yang baik ya, itu adalah merasa dirinya lebih baik. Jadi kalau jadi orang baik itu PR-nya, justru masalah terbesarnya orang baik adalah merasa dirinya lebih baik. Ya. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata hasanah kalau dia di tengahnya menjadi kebaikan, dia harus lahir dari orang yang baik, dari ibu yang baik, akan menghadirkan anak yang baik, anak yang soleh. Dari kebaikan dari orang yang baik menjadi hasanah, dari hasanah menjadi amal soleh. Insya Allah. Tuh. Jadi kata hasanah ya, itu bukan sekedar kita memberikan kebaikan, Bu. Ini contoh ya. Contoh kecil kenapa kita kudu mesti kata hasanah ini menjadi kata yang bukan hanya kebaikan. Kata hasanah ini adalah model perilaku manusia, mulai dari apa? Berpikir yang baik. Coba mulai dari berpikir yang baik. Berpikir yang baik, makan yang baik, silaturahmi yang baik, ngaji yang baik, bertetangga yang baik. Coba makan yang baik, minum yang baik, insya Allah kita matinya husnul khotimah. Tadi di selawat nariyah ada kata-kata husnul khotimah. Ibu kalau baca sholawat nariyah, Bu, baca sholawat nariyah minimal habis sholat 11 kali, insya Allah ketemu beras. Kenapa Pak Ustadz bisa ngomong? Itu ijazah dari guru saya. Baca sholawat nariyah 11 kali habis sholat, insya Allah kita tuh dikasih rezeki sama Gusti Allah. Ya, Pak Ustadz, terus baca sholawat aja gak kerja? Ya gak gitu. Baca sholawat doang terus kita nggak usaha, ya nggak gitu. Tetap ikhtiar mah kudu ikhtiar. Ya. Dan sholawat itu, Bu, sholawat itu bukan hanya untuk kita menghadirkan dan mengakui diri kita sebagai umatnya baginda Nabi. Nanti di kuburan sholawat itu akan jadi lampu, akan jadi cahaya. Orang yang nggak pernah baca sholawat itu kuburannya gelap, Bu. Pak Ustadz tahu aja, coba aja mati dulu. Beneran. Ya, baca sholawat jangan bosen. Ya, baca sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepanjangan Pak Ustadz, Allahumma sholli ala Muhammad. Masih gak bisa juga Pak Ustadz, berat Pak Ustadz, udah ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Romanya dicurba sholawat susah Pak. Ya, tadi mah Bu Ipa mau baca sholawat 3 kali, alhamdulillah. Baca 3 kali, yang penting kudu tetap dibaca. Ya, baik, itu yang pertama kata hasanah. Saya mau kita sama-sama belajar, ini penting, kalau mau dicatat silakan. Nabi jauh, Bu, lewat hadisnya Imam At-Tabrani yang tadi saya sebutkan hadisnya, man utiya fasakaro, barang siapa yang diberi lalu bersyukur. Ibu kira-kira kalau diberi bersyukur nggak, Bu? Alhamdulillah. Dan berterima kasih, Bu. Habis diberi kita ngucap alhamdulillah, harus berterima kasih, bukan ngucapin Pak Ustadz makasih ya, bukan. Kalau habis nerima, ngasih. Kan habis dapat nikmat nih sama Gusti Allah. Nikmat itu bukan yang enak-enak doang, Bu. Dikasih sakit, alhamdulillah. Jangan ya Allah tuh. Kita memilih-milih nikmat. Ya, dikasih Allah, dikasih sakit, padahal Allah ngasih sakit supaya bisa istirahat. Pas nggak sakit, Masya Allah, pagi 5:30 udah cus. Sampai rumah 5:30 lagi, udah sampai rumah kecapean. Boro-boro kita ingat buat nyebut asma Allah.
Boro-boro kita ingat buat sujud sama Gusti Allah, dikasih sakit langsung ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bagus kan? Sakitnya bagus kan? Bagus. Ternyata dikasih sakit baru ingat Gusti, dikasih sehat malah lupa. Coba nggak Bu? Lupa kita Bu. Jalan-jalan, healing apa bahasanya Bu Ipe? Kalau jalan-jalan? Healing. Pas lagi jalan-jalan, Masya Allah, Bu, anaknya Ridwan Kamil kurang hebat apa coba? Mau kuliah S2 di Swiss. Coba punya sertifikat diving. Harusnya kan gak apa-apa. Hebat harusnya. Diving tuh, diving itu lebih hebat daripada guru renang. Karena dia udah bisa nyelam lebih daripada 100 meter. Ke bawah arus, maunya siapa? Maunya Gusti. Pikiran manusia harusnya selamat gak? Selamat. Bisa kita nakar itu Bu sama Gusti Allah? Gak bisa. Urusan kita manusia ikhtiar sama berdoa. Usuran hasil itu urusan Gusti. Gitu. Ibu mau nyekolahin anak, Pak Ustadz saya mau mondokin anak saya biar jadi ustadz. Enggak. Enggak semua anak yang dipondokin pesantren jadi ustadz. Ibu jangan sampai punya pikiran yang enggak ada ikhtiar, enggak ada doanya, dan enggak ada berpikir baik. Tetap ya Allah Pak Ustadz, saya pengen anak saya jadi ustadz. Itu mah hasil maunya kita. Tapi kalau takdirnya Allah bilang enggak, mau ngomong apa? Tetap kudu nerima. Berat Pak Ustadz, berat Bu. Yang paling susah itu menerima Bu. Di atasnya sabar itu adalah menerima. Sabar Pak Ustadz, saya dikasih cobaan begini sabar, tapi terima nggak dikasih sabar, dikasih ujian ini? Terima nggak terima Pak Ustadz? Ya, jadi di atas sabar itu kita menerima Bu. Menerima apapun yang Allah kasih, baik dan buruknya, kulo tampi Gusti Allah. Kata Allah, miskinnya kulo tampi Gusti Allah. Beneran Bu. Siapa yang kuat coba? Apalagi nih ibu-ibu nih luar biasa nih dikis ya, yang punya suaminya nggak kerja 3 tahun, kira-kira sabar. Jujur, nggak dikasih nafkah 3 tahun. Subhanallah. Berat. Itu kalau kita nggak yakin sama Gusti Allah. Itu kalau kita nggak punya sabar level 19, 21, 35 sampai 100, rasanya berat ngadepin ini. Kita lupa Bu, yang ngasih rezeki itu bukan kerjaan. Beneran Bu, yang ngasih rezeki itu bukan kerjaan. Yang ngasih rezeki itu Allah. Bu coba pikirin Bu, ikan yang ada di laut itu yang ngasih makan itu Menteri Perikanan bukan? Enggak. Ya lo kan ibu siapa Susi Puji Astuti tiba-tiba ngasih makan ikan di laut segitu banyaknya? Enggak. Yang ngasih makan Gusti. Perhutani, Menteri Kehutanan, ada harimau, ada monyet, ada singa, ada apapun binatang yang ada di hutan. Ya lo kan itu ngasih makan semua orang yang di hutan? Kagak. Ada orang Betawi berarti. Ya. Itu semua adalah maunya Gusti Allah. Nih kata Nabi, saya lanjutin. Apabila apabila barang siapa yang diberi lalu bersyukur, wabtabali fasabaro, dia bersyukur, wazolama fastaghfaro, diuji lalu bersabar. Pernah diuji Bu? Sering ya? Kayaknya udah tahan banting ya. Kayaknya udah siap Pak Ustadz, saya mau ujian apapun dah hantam Pak Ustadz. Ya ini kata baginda Nabi nih, ya barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi lalu meminta maaf, dan dizalimi lalu memaafkan. Kira-kira udah ada nih. Apabila barang siapa yang diberi lalu bersyukur, udah Pak Ustadz. Diuji lalu bersabar, udah Pak Ustadz. Menzalimi lalu minta maaf, kayaknya belum. Ibu menzalimi orang nih, nyakitin hati orang, udah minta maaf belum?
Ada yang belum, ada yang bilang udah. Ya, Bu, silaturahmi itu bukannya Bu Ipah ke warung saya, bebek Ustadz Roni yang di Cibinong, bukan. Wah, promo ini. Ini promosi ya, Bapak Pak Ustadz bisa aja promosi. Bu, silaturahmi itu bukan ibu ke rumah saya, atau enggak saya ke rumah ibu, bukan. Silaturahmi itu kan silaturahim, silatun menyambung, rahim itu kasih sayang, nyambung kasih silaturahmi yang sebenarnya adalah ibu mampu silaturahmi ke rumah orang yang udah ibu zolimi. Siap? Ya, besok ditulis orang yang pernah aku sakiti siapa? 1, 2, 3. Besok ibu silaturahmi. Oh, itu silaturahmi yang sebenarnya. Itu baru nyambung kasih sayang, karena sebelumnya terputus. Ya. Ini ujungnya bagus nih Bu, ujungnya bagus. Saya mau ngomong nih. Yang pertama, barang siapa yang diberi lalu bersyukur, udah hatam Tarbiyatun Nisa. Yang kedua, apabila diuji lalu bersabar, udah Pak Ustadz. Yang ketiga, menzalimi lalu minta maaf. Kayaknya masih setengah-setengah nih. Ya. Yang keempat, dizalimi lalu memaaf. Ibu disakiti nih, tapi ibu maafin. Tapi jangan pakai tapi ya. Saya maafin Pak Ustadz, tapi ya, berarti belum. Berarti ibu masih nyimpen Bu. Saya maafin Pak Ustadz, tapi lihat aja nanti. Wah, itu dendam. Ibu maafin saya. Iya Bu, iya Pak Ustadz, saya maafin Pak Ustadz. Tapi lihat Pak Ustadz, saya nggak terima. Oh, itu nggak minta maaf. Berarti itu belum memaaf. Ibu, ini ada 4 poin nih. Barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi lalu minta maaf, dizalimi lalu memaafkan. Itu Nabi ngomong terus Nabi diem Bu. Nabi diem, terus sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa dengan orang yang tersebut yang disebutin 4 tadi? Sahabat tanya, ada apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Malahu qala. Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat. Orang yang bisa ngejaga 4 itu Bu, ibu selamat dari siksa kubur dan siksa akhirat. Alhamdulillah. Tapi berat Pak Ustadz, yang ketiga sama keempat berat. Ya, kalau udah ngasih Bu, berterima kasih itu kalau ibu habis nerima ngasih. Karena rezeki yang kita peroleh itu gak semuanya punya kita. 2,5%-nya hak orang lain. Ingetin Bapak, ibu dikasih gaji sama gajian Bapak 10 koma ya Bu, alhamdulillah tanggal 10 udah koma. Kebanyakan ibu. Bener, kalau saya kan 2 koma, tanggal 2 udah kok, saya koma dulu. Ya. Ibu dikasih rezeki sama Bapak gajian Bu, amplop dari Bapak Bu. Kalau ibu dikasih pakai amplop, itu jangan langsung dibuka. Nih rezeki biar nggak boleh kasih amplop, transfer. Ya, berarti sebelum megang nih Bu, biar berkah rezekinya nih Bu. Ya, berkah itu begini Bu, uang 1 juta kalau berkah itu manfaatnya bisa lebih dari 1 juta. Dibandingkan ibu punya uang 1 juta tapi nggak berkah, rasanya kurang. Coba ibu bandingin, ada tetangga gajinya cuma 2.500.000, tapi hidupnya normal aja biasa. Tapi kita yang gajinya 7 juta Bapak, 8 juta, 9 juta kok kayaknya ribet banget. Ya, Bu, syarat utama kalau dapat rezeki dari ayah nih, dari bapak, dari suami, itu duit habis. Misal contoh diamplopin, sebelum dibuka, ibu baca doa. Romannya main sobot banget. Saya sobek aja Pak Ustadz, masalah udah jatuh tempo. Itu nungguin gajian mana, gajian diundur baik Bu, yang adabnya nih Bu. Ya anggap aja nggak jatuh tempo dah, ya. Anggap aja nggak jatuh tempo nggak. Ya. Ya, jadi kalau habis nerima Bu, baca doa, minimal baca sholawat.
Bu, minimal baca sholawat. Sholawat tuh penting banget, Bu. Demi Allah, ya. Sholawatan, nggak apa-apa, Pak Ustadz saya baca sholawat tadi ya baca sholawatnya gak usah kenceng-kenceng. Ini romanya pamer banget sama laki. Habis pegang amplop dia baca Allahumma. Ya, dibaca di dalam hati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Ya Bu, bisa ya Bu. Pertama, apabila diberi dia bersyukur, itu mah semua orang bisa, Bu. Ya, Ibu dikasih rezeki, alhamdulillah. Ya, dikasih sakit juga alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Karena ala kulli hal, Bu, Allah ngasih itu bukan ngasih enaknya doang. Bisa jadi, Bu, orang yang miskin itu sebenarnya bukannya ujian. Justru orang yang kaya yang ujian. Kok bisa dibalik, Pak Ustadz? Bisa. Kalau kekayaannya tidak sampai mendudukan dia sampai bersujud kepada Gusti Allah. Kalau kekayaannya lupa sampai dia nggak ngaji. Kalau kekayaannya lupa sampai dia lupa bayar zakat. Kalau kekayaannya lupa sama Allah dan Rasulnya, justru itu adalah ujian yang sebenarnya. Nggak punya motor, ngajinya rutin. Punya motor, dibeli motor, kagak ngaji ngaji. Punya motor, rajin banget ke majelis taklim, dibeliin mobil, dapat rezeki mobil, alhamdulillah. Minggu dia jalan-jalan. Ya, ujian, Bu. Dikasih rezeki harus menghantarkan kita kepada Gusti Allah. Ya, jadi apapun yang tidak menghantarkan kita kepada Gusti Allah itu ujian. Ya, apapun kebaikan kalau kita sampai itu melupakan handphone aja nih, Bu. Handphone ini bisa dibilang manfaat dan mudarat itu kalau handphone ini punya manfaat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau handphone ini justru jadi gunjingan, jadi gibah, jadi sesuatu yang tidak maslahat, ini justru handphonenya tidak berguna. Ya maka kalau nge-share itu, nge-share Bu, pasang status ya di Facebook lah, di Instagram, itu yang baik, Pak. Baik-baik. Ya usahakan kalau aib mah jangan di-share. Lagi ngambek sama laki, update status. Jedot, Pak. Ono di tahap 3 di tahap 3. Nggak ada. Nggak di sini mah nggak ada. Habis tahap 3 dia pindah ke tahap 1. Kok bisa Pak orang-orang itu tuh dia juga di orang-orang. Ya Bu, nggak boleh Bu. Usahakan jangan ngebuka aib keluarga, Bu. Bu, Allah tuh nutupin aib kita kudu nutupin rapat-rapat, apalagi aibnya aib keluarga. Jangan dibuka, jangan diumbar. Urusan rumah tangga biar jadi konsumsi dalam negeri, nggak usah jadi konsumsi luar negeri. Karena yang ngelihat itu sawang sinawang, Bu. Tahu Bu sawang sinawang? Orang tuh ngelihatnya tuh cuman ada orang naik mobil, pasti bilangnya, ih alhamdulillah beruntung banget ya. Padahal yang lagi naik mobil itu bisa jadi itu mobilnya bukan mobil dia. Gitu. Bisa jadi juga itu mobil harus dibawa pulang karena yang punyanya udah nungguin, dan mobil itu harus diservis gitu loh. Jadi kita jangan pernah ngukur kebahagiaan itu dari kebahagiaan orang lain ya. Mulai dari hari ini nih. Pertama kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur itu penting, Bu. Bersyukur itu surga yang nyata. Kalau Jannatun Naim, Jannatul Firdaus mah ketinggian, Bu. Ibu bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan nih. Alhamdulillah. Dapat suami, suaminya mau ke masjid sholat, alhamdulillah. Apalagi suaminya jadi ustadz, alhamdulillah. Bersyukur, Bu, luar biasa. Ya, bersyukur. Apalagi punya anak, anaknya juga mau ke masjid sholat, alhamdulillah. Udah, cakep ya Bu. Tugas ibu sebagai seorang orang tua selesai. Ya karena apa? Tujuannya hidup ini cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah, itu tujuannya cuma satu, hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibu nyuci niatnya ibadah, ibu gosok niatnya ibadah, ibu genyemur niatnya ibadah, itu semuanya niatin ibadah. Jangan niat dipuji suami, jangan Bu. Ya, jangan niat dipuji tetangga, jangan. Niatnya sama Gusti
Cukup Allah aja yang lihat. Karena ngukur kerjaan perempuan mah nggak ada habisnya, Bu. Beneran, saya ngerasain banget capeknya nyuci itu luar biasa. Beneran, nyuci 2 bak, anak 3, Masya Allah, ada mertua. Beneran, ini mah beneran. Itu luar biasa, Bu. Capek jadi perempuan itu luar biasa. Itu bener-bener. Makanya niatnya nih harus pinter-pinter ngejaga dan ngerawat niat. Niat ibu jangan sampai meleset sedikit jadi sakit hati. Beneran. Ibu salah niat aja nih ngurusin rumah tangga, tiba-tiba ngeluh sama suami, suaminya kagak open, kagak peka lagi. Niatnya mengeluh itu sebenarnya niat ngeluh mah niat cerita, bukan niat ngeluh tiba-tiba nggak bersyukur, tapi suami tanggapannya beda. Gitu. Udah dibeliin mesin cuci juga, gitu. Dipikir dibeliin mesin cuci menyelesaikan masalah. Enggak. Tuh bapak ketawa bel lagi kok duluan. Suami, istri tiba-tiba bilang gini, Bu. Istri tiba-tiba bilang gini. Ya, kenapa? Rumah panas banget ya. Buka jendela, buka. Gitu. Padahal mah istri mau ngomong begini, ya. Itu kipas udah kagak muter. Benerin. Kalau nggak sanggup beli kipas dibenerin, ada rezeki pasang AC, ayah, gitu sebenarnya. Tapi si ayah nggak ngerti, kata si ayah, buka jendela, buka biar anginnya keluar, buka. Ya. Insya Allah, Bu, ya. Apabila diberi lalu bersyukur, ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, apabila diberi lalu bersyukur. Yang kedua, tuh kan lupa kan? Asal ketawa biar lupa lagi. Udah nggak usah ketawa, mikem. Ya. Apabila diuji bersabar. Yang keempat, apabila menzalimi lalu minta maaf. Dan yang keempat terakhir, apabila dizalimi memaafkan, ya. Mudah-mudahan nih, ya, 4 poin ini kita belajar nih. Ini ngaji bulanan nih, ngaji sebulan sekali. Ya, mudah-mudahan kita di bulan berikutnya masih hidup dan begitu. Amin, alhamdulillah. Lah tiba-tiba kita kesandung, digigit nyamuk, tiba-tiba mati, kan kita nggak tahu. Gitu ya. Ya, makanya doanya yang baik-baik, Bu. Kita kematian umur nggak ada yang tahu, ya. Ya. Terakhir nih, karena ini kita tasyakuran rumah, ya. Ayo kita sama-sama membaca sholawat, ya. Kita berharap kepada Gusti Allah dan kepada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Niat baca sholawatnya, Bu, bener kata Bu MC tadi, diilhami. Ibu dipanggil sayang sama ayah, mau dipanggil begini nggak, Bu? Sayang. Jadi penuh dengan apa? Penuh dengan emosional. Maksudnya ngeresep gitu, beb, gitu ya. Beb. Beneran. Kita kadang suka main-main, Bu. Ya, saya paling gak suka kalau orang baca sholawat tuh ketawa. Udah nabuh marawis, ya, nabuh qasidah, kesolawatannya cengengesan. Saya yakin, Bu, kita belum pernah ditabok malaikat, Bu. Kalau ditabok malaikat kita nggak bisa nengok, Bu. Masya Allah. Baca sholawat yang benar. Hah? Teng-teng. Ya. Kita baca sholawat kudu diilhami, Bu, ya. Dibaca sholawat yang khusyuk, Bu. Jangan-jangan kita dari kemarin baca sholawat sama Gusti Allah nggak dikabulin. Sholawat nariah kita, sholawat kita, doa kita mungkin nggak diijabah karena kita masih main-main. Pasang sikap terbaik kita, Bu, ya. Berdoa, baca sholawat itu baca yang terbaik. Dan sholawat itu penting, Bu. Ya, saya selalu bilang baca sholawat itu penting. Kenapa? Karena sholawat itu menyambungkan kita sama Allah. Kita ini makhluk yang gak ada apa-apanya, Bu. Beneran ya? Kita tuh gak bagaikan pasir buih yang ada di lautan. Yang hebatnya itu baginda Nabi. Baginda Nabi aja orang yang udah dijamin maksum, Bu, gak ada dosanya. Tapi mau sujud sampai kakinya pada bengkak. Nabi, baginda Nabi Muhammad udah maksum, dijamin masuk surga. Dan dijamin dosanya sama Gusti Allah. Masih mau sujud sholat sampai kakinya pada bengkak. Kita juga pada bengkak sama. Ya. Pak Ustadz, saya bengkak, kenapa? Asam urat.
Ya, sujud Bu ya. Curhat mulu. Oh, curhat Bu. Ya, kita kudu banyakin bersyukur ya. Ya, pertama kita nih pasangin sikap terbaik ketika berdoa, ketika membaca sholawat apapun bentuknya, kita bersyukur Bu, karena nggak ada yang punya kesempatan terbaik kayak sama kayak kita. Bisa jadi sahabat kita nih di tempat yang berbeda, dia lagi melakukan yang ketidakbaikan. Bisa jadi di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, sahabat kita, keluarga kita mungkin tidak melakukan hal yang terbaik. Ibu nih pulang dari sini tiba-tiba ketabrak nyamuk selera truk misalkan juga, itu syahid Bu. Setruk lu, nyamuknya setruk apa ya? Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa kita membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan fadilah sholawat kita semua dihantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu wa tanfariju bihil kurabu wa tudda bihil hawaizu wa tunnanu husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwazihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli malumin. 3 kali Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu wa tanfariju bihil wa tudda bihil hawaidu wa tunnadu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin biadadi kulli madumila. 1 kali lagi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tudda bil hawaidu wa tunnadu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwadihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli
salli wa sallim wa barik al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita pasang sikap terbaik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita angkat tangan kita persiapkan hati kita minta dengan wasilah salawat tadi yang kita baca, mudah-mudahan Allah kabulkan semua keinginan dan hajat kita, dan Allah kabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan siapapun yang sakit hari ini Allah angkat penyakitnya, yang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya. Kita doakan suami kita, pasangan kita, Allah berikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya, dalam mencari nafkah lahir dan batin rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afin, 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 mazidan. Ya Rabbana alhamdu kamilkal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah, Kau yang maha tahu hati ini, Kau yang maha tahu pikiran ini, Kau yang maha tahu gerak-gerik kami, Kau yang maha tahu segalanya. Jangan Kau benci kami ya Allah, karena kami mampu hanya bisa melihat sesuatu yang tidak kami mampu. Ya Allah, jangan berkahi kami, benci kami, orang yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami benci dan yang kami